warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviza Herningsi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang studi Islam Orde Baru di Indonesia pada mata kuliah Studi Islam Asia Tenggara di bawah dosen pengampu ialah Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Sebelum kita masuk pada materi studi Islam Orde Baru di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih Orde Baru itu. Orde Baru merupakan suatu pemerintahan atau peraturan pemerintahan angkatan sejak 11 Maret 1966, yaitu sejak dikeluarkannya Super Semar oleh Soekarno kepada Soeharto yang saat itu sedang terjadi kerusuhan yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Adapun awal pemerintahan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan Indonesia bukanlah negara Islam. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya kebijakan itu pun diredam. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum pendidikan Islam masa Orde Baru, di mana kurikulum ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kurikulum 1968 yang lahir pada zaman Orde Baru yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. Oleh sebab itu, materi pelajaran pada kurikulum ini bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Selanjutnya, yang kedua, ada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien terhadap materi. Yang ketiga ialah kurikulum 1984, di mana kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses, walaupun faktor tujuan tetap menjadi hal yang penting. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar sehingga melakukan aktivitas seperti mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Pembelajaran tersebut sering disebut CBSA atau model cara belajar siswa aktif. Kurikulum terakhir ialah kurikulum 1994, di mana kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Tetapi hal tersebut justru menimbulkan banyak kritik. Pasalnya, beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak menerima terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka pelajari. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan hambatan Islam masa Orde Baru. Perkembangan di bidang pendidikan mempunyai 2 fungsi dalam keseluruhan kerangka pembangunan ini, yaitu yang pertama mengusahakan
agar kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan secara berangsur-angsur kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang bermutu. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir, ialah sistem pendidikan Islam masa Orde Baru. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Orde Baru bukan merupakan pengelompokan fisik, karena Orde Baru merupakan satu, sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, sebagai rezim pemegang kekuasaan. Sekian dari penjelasan saya tentang materi studi Islam Orde Baru di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.